bapak yang dimuliakan Allah, apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini judul dakwah tadi. Untuk apa Nabi dilahirkan? Innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus oleh Allah yang pertama memperbaiki akhlak manusia. Akhlak dulunya hobi perang, menjadi saudara, diikat dengan dua kalimat syahadat. Dulunya kita saling hobi, kita saling membunuh wanita. Allah angkat derajat lewat Rasulullah. Setelah lahir Nabi, apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulul jannah, tiap-tiap umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. May aba ya Rasulullah, kata sahabat, siapa yang tidak mau? Wa man ata'ani, siapa yang taat kepada sunnahku, dakhala jannah. Siapa yang tidak taat kepada sunnahku fakat aba, orang itu dia enggan masuk surga. Ciri-ciri orang taat kepada sunnah Nabi: sholat tidak di rumah, sholat sunnah Nabi berjamaah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini judul dakwah tadi. Untuk apa Nabi dilahirkan? Innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus oleh Allah yang pertama memperbaiki akhlak manusia. Akhlak dulunya hobi perang, menjadi saudara, diikat dengan dua kalimat syahadat. Dulunya kita saling hobi, kita saling membunuh wanita. Allah angkat derajat lewat Rasulullah. Setelah lahir Nabi, apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulul jannah, tiap-tiap umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. May aba ya Rasulullah, kata sahabat, siapa yang tidak mau? Wa man ata'ani, siapa yang taat kepada sunnahku, dakhala jannah. Siapa yang tidak taat kepada sunnahku fakat aba, orang itu dia enggan masuk surga. Ciri-ciri orang taat kepada sunnah Nabi: sholat tidak di rumah, sholat sunnah Nabi berjamaah. Dengar bu, ini bapak dulu. Nabi memerintahkan sholat berjamaah, jangan di rumah. Ada bahasa kita orang Aceh, orang Gayo sama Allah semiang yumah pe kesah wa sunat muakkad, berani nolok-olok Nabi. Teba ngaji mahli ngenejer majmuk yumah semiang. Apakah cinta sunnah? Apa kita membenci sunnah? Nabi mengatakan sholat jamaah khairum min sholati fardin bisab'ina wa isytara. Sholat jamaah lebih baik dengan sholat di rumah dengan 27 derajat. Siapa bapak mau uang 27 juta dengan uang 1 juta? Ini yang pertama kepada kaum bapak dulu. Dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2, hukum sholat jamaah madzhab Imam Syafi'i rahimahullah sunat muakkad. 99% sudah tambah 1% jadi wajib. Madzhab Ahmad bin Hambal, sholat jamaah fardu kifayah. Kalau satu waktu tak ada azan, tak ada sholat jamaah, maka satu kampung seolah-olah ada yang meninggal, tak ada yang kuburkan, tak ada yang sholatkan, tak ada yang mandikan. Waqila, sekelompok ulama berkata, sholat jamaah syarat sah, sholat harus jamaah. Waqila, satu pendapat ulama berkata, sholat jamaah itu adalah syarat sahnya sholat harus berjamaah. Maka kita kembalikan anak kita di rumah bu. Ini anak kita di rumah. Anak kita di rumah. Nah, ini coklat. Ibu mau pergi. Kalau datang Toki tolong jual nak ya. Ya bu. Harga coklat sekilo berapa? Berapa sekarang Pak Riji? 25.000. Anak kita tahu coklat sekarang 25.000. Datang Toki. Nah, ada coklat. Ada pak. Jual ya jual. Ibuku suruh jual. Berapa harga Pak Toki? Harganya cuma 1.000. Bawa aja. Anak kita tahu itu harga coklat 25. Tahu bukan enggak tahu. Tapi dia jual 1.000. Pulang bapak. Udah laku coklat nak. Alhamdulillah udah pak. Berapa kau jual sekilo? Mana uangnya? 1.000. Berapa?
sholat 1000. Apa 1000 Pak? Bapak tulis 1000 ya. Kamu tahu nggak harga coklat 27.000? Tahu. Kenapa kejual 1000? Begitulah sholat jamaah di akhirat. Tahu kita 27, tapi kenapa kita ambil yang satu? Dicontoh Pak. Makanya kata Nabi, siapa yang cinta kepadaku, dia mengikuti sunnahku. Sholat jamaah sunnah terutama kepada kaum bapak, boleh kepada kaum ibu juga sunnah, tapi ibu jangan menjadi fitnah dengan kedatangan ibu. Mana fitnah? Di masa Rasulullah, masjid satu, pintunya satu, berdesak-desakan laki perempuan, maka ibu lebih baik di rumah. Tapi kalau ibu sekarang sudah modern, sudah canggih, masjid pintunya dua, ini wanita, garis miring urinom, garis miring jemabanan. Nah, sanggup punya bapak nih. Kamar mandi wanita, toilet pria udah ada. Dalam masjid ada layar pembatas, maka ibu juga lebih baik sholat di masjid. Kenapa? Tidak menjadi fitnah. Tapi kalau ibu membawa fitnah, lebih baik di rumah. Mana fitnah? Dalam kitab diceritakan ulama, perempuan yang menjadi fitnah, perempuan yang bernama Jamilah. Ada Jamilah? Apa makna Jamilah? Jamilah bahasa Arab artinya cantik. Ada Jamilah suaranya, wajah hitam, suaranya bagus. Waladhalin. Lagu sehari ini. Dia kenimang nenoi kemuk meruannya Fatihah, ketemu ruangan ini. Lamo segera Fatihah. Berarti jadi fitnah dan tidak ada layar. Yang kedua Jamilah wajah, suara tak cantik, wajah cantik. Tempat uduk satu, pas kami cuci kaki datang dia cantik kali. Bukan kaki kami cuci, ngelutut. Itu haram, lebih baik di rumah. Tapi sekarang umumnya toilet masing-masing, pintu masuk masing-masing, pakai layar pembatas, maka usahakan sholat berjamaah. Sunnah Nabi berjenggot. Nabi berjenggot, sahabat berjenggot, banyak ulama-ulama berjenggot. Ini sunnah Nabi. Belajar kita pelihara sunnah. Dalam kitab Matan Takrib saja, rukun wudhu termasuk membasuh wajah. Batas wajah yang dibasuh, tempat terakhir tumbuh rambut orang yang normal. Jangan bercontoh jemang sulah, isin terakhir rambut yang ini dibasuh sampai ke bawah dagu, kanan kiri anak telinga wajib basuh rata. Adapun orang yang berjenggot tebal, insya Allah banyak guru kita di sini. Ada guru Muhammad Serinanku, ada guru ini. Tanya betul apa enggak? Buka kitab. Adapun orang yang berjenggot tebal susah meratakan air ke bawah jenggot, maka boleh waktu membasuh rendamkan tangan hanya menyala-nyala jenggot. Begitu pentingnya, tidak usah sampai air, penting jenggot jangan dipotong. Begitu sunnahnya besar berjenggot bagi yang berjenggot. Kalau tak yang berjenggot, ya beli Firdaus. Tapi yang sudah berjenggot kita potong, subhanallah, menangislah sambil memotong. Pak, ya Allah, aku sudah membenci sunnahmu ya Rasulullah. Terus dikerok tapi sambil menangis, no, ya Allah, saya belum sanggup sunnahmu ya Allah. Kadang-kadang kita salah Pak Ger, jemaah berjenggot ini gerto jamaah tabligh kadang-kadang. Hai kawehinan, katro kuku janggut. Tikonen, mungkin kuku janggut. Ini pernah kata, ini haji orang nih, ngarap kurban teh, mesti si janggut ini kami. Ini sudah dipakai, si janggut kami, si kerja janggut asu. Banyak menghina jenggot. Berjubah, Nabi berjubah. Bersurban, jelas hadisnya dalam kitab I'anah. Ada ka'atani bila imamah, 2 rakaat pakai surban seperti santri yang saya bawa ini pakai surban dia. Kenapa santri saya wajib surban? Tengku kenapa dah bersurban? Ya, tengku dah jadi abunya. Ya. 2 rakaat pakai surban kata Rasulullah, khairum, lebih baik daripada 70 rakaat sholat sunat tanpa bersurban. Rakaat ini bitwaibin, 2 rakaat pakai wangi-wangian, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa wangi-wangi. Tapi hari ini umumnya kita orang Aceh, mohon maaf, umumnya banyak kita sekarang alergi kepada sunnah Nabi. Pakai jubah, alah baju ribet kalau abu. Pakai
pakai jenggot, alah balik pedang balik saboh kamu jenggot, hati-hati kan. Pakai surban, yang kan pakaian tanyo, yang pakaian ulama sampai mati tanyo hanya ulama hana pakai surban. Hati-hati. Umumnya di Aceh itu termasuk kita gayok Aceh banyak alergi kepada sunnah-sunnah Nabi. Maka santri saya, mohon maaf, bukan pamer tengku. Ini kebaikan, mohon maaf Ustaz. Santri saya itu kalau hari Selasa, Rabu, Minggu itu wajib surban, wajib jubah, wajib surban. Kalau tidak surban dihukum berat. Bukan saya hukum siapa, ada guru hafidnya. Karena hafid ada gurunya, yang kitab saya gurunya. Nah, dan pakaian mereka itu setelah bersurban wajib ada siwak. Karena hadisnya jelas. Apa kata Nabi? Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda salat. Andaikan tidak sukar atas umatku, sungguh kuwajibkan bersiwak sikat di tiap-tiap salat. Karena sukar hukumnya sunat. Wa afdalu siwak, seafdal siwak kata Nabi al-arkun, kayu arak. Ini kadang-kadang dia jamaah tabligh abi tafrid ya pakai hana buat, mohon maaf Pak. Perlu kita klarifikasi dulu. Nah, subhanallah. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka resmi Nabi kita diangkat menjadi rasul. Setelah Nabi kita menjadi rasul, maka kita amalkan sunnahnya insyaallah ya. Jangan lagi ada mondar-mandir tidak pakai jilbab. Jangan lagi ada tidak tutup aurat. Bapak jangan lagi ada sengketa hanya dengan sedikit masalah. Kita hari ini diikat dengan dua kalimat bersaudara. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Pepatah Aceh mengatakan 4 ranuk yang hana mirah, 4 penerah yang hana bajo, 4 putu hana salah, hana ba'awai nabak dudo. Boh segala boh tuboh yang hana getah, kecuali boh kunci dengan boh masabah. Tutu segala tutu 4 tutu yang hana salah, kecuali tutu Nabi tutu Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.